Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi saudara-saudaraku semua, para petani yang ada di mana saja berada. Semoga hari ini saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saudara-saudaraku semua, hari ini saya akan melakukan pemangkasan atau bahasa kerennya pruning ya, pemangkasan atau pruning pohon alpukat. Karena memang sudah lama kebun alpukat saya ini tidak dilakukan pemangkasan atau pruning ya. Untuk memaksimalkan pertumbuhan, memang pohon alpukat maupun durian itu harus dilakukan pemangkasan agar dahan-dahan atau batang yang kita pelihara itu bisa tumbuh maksimal. Di depan saya ini saudaraku bisa lihat salah satu pohon alpukat yang ada di kebun saya ini ya, sebelahnya juga ada, dan sampai sana itu belum dilakukan pemangkasan atau pruning ya. Dan hari ini saya akan mencoba melakukan pemangkasan. Tentu saja pemangkasan ini harus berhati-hati, mengingat kalau kita lakukan pemangkasan terlalu berlebihan, itu nanti untuk penyerapan airnya sangat minim sekali, sehingga pertumbuhannya justru akan tidak maksimal. Jadi jangan kita melakukan pruning itu berlebihan. Saya pernah melakukan pruning berlebihan tanaman durian. Akibatnya karena mungkin asupan airnya tidak terangkat ke atas, sehingga pertumbuhannya justru tidak maksimal. Nah, sekarang saya akan lakukan pruning atau pemangkasan di pohon alpukat, yaitu belajar dari kegagalan pemangkasan yang pertama ya. Jadi saya ini kalau bercerita itu bukan karena dapat ilmu dari siapa, enggak, tapi saya lakukan atau saya praktekkan sendiri ya. Jadi kalau gagal saya katakan gagal, kalau berhasil saya katakan berhasil. Nah, di depan saya ini alpukat belum saya pruning, tetapi sudah saya lakukan pemangkasan di atasnya. Atasnya sudah saya potes ya, sudah saya pangkas bagian pucuknya. Itu mungkin ada 2 bulan yang lalu. Coba kita lihat sama-sama. Nah, ini saudaraku bisa lihat ya, kalau kita lakukan pemangkasan seperti ini, nah ini dahannya bisa berkembang bagus ya. Nah, ini dahan-dahannya, nah seperti ini. Jadi kita tadi bisa berkembang bagus atau bercabang bagus. Yang ini tadinya itu hanya dahannya atau pucuknya saja yang ke atas begini, tapi setelah dipangkas maka akan terlihat seperti ini. Nah, seperti ini ya, sehat sekali kan. Mohon maaf kalau silau ya, mungkin rada gelap ya. Nah, seperti ini ya, batangnya sehat ya. Kalaupun ada sedikit-sedikit, nah seperti ini, goresan-goresan bekas gigitan serangga seperti ini ya, wajar saja ya, namanya di kebun. Kita kalau suruh melihara mulus, waduh, nggak mungkin ya, namanya mereka juga binatang pingin makan ya. Jadi jangan kita ini terlalu berlebihan kadang-kadang. Artinya daunnya mulus, tidak kena ulat, tidak kena belalang. Yang hidup di dunia ini bukan kita sendiri, itu ada makhluk Tuhan juga ya, pengen makan. Masih bisa ditoleransi, dalam arti hamanya itu tidak berlebihan. Kita lihat bawahnya seperti itu. Ini batangnya ya. Kalau batangnya sudah mulai menghitam sampai ke atas sana, berarti mungkin batangnya sudah siap untuk dilakukan pembuahan. Kalau masih hijau berarti masih muda, jangan, itu rentan nanti kalau pas berbuah rentan patah ya. Nah, kita lihat seperti ini. Kita akan lakukan pemangkasan menggunakan gunting. Kalau saya gunting, kalau ya ada alat yang lain yang lebih praktis ya silahkan ya. Kita lihat yang dari bawah dulu, kita lihat ke bawah. Nah, seperti ini.
Ini dahan yang sudah tidak berfungsi ya. Nah seperti ini kan tidak berfungsi, ini sudah tidak bisa melakukan, kalau ini apa ya istilahnya, fotosintesis sudah tidak bisa ini karena tertutup. Ini kita pangkas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini. Dan ini walaupun sehat, cuman letaknya terlalu bawah, jadi kita pangkas juga. Nah seperti ini. Nah ini bawahnya jangan sampai tumpang tindih seperti ini, kita pangkas. Nah ini terlalu bawah, pangkas saja nggak apa-apa. Nah ini yang ke bawah, menjuntai ke bawah seperti ini, terus terlalu rapat, kita pangkas saja. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini bahannya terlalu tumpang tindih seperti ini. Nah seperti ini kan terbuka, bagus ini. Nah ini kita buang juga, ini seperti ini saudaraku. Nah dahan-dahan kecil seperti ini biar sirkulasi udaranya lancar, maka kita lakukan pemangkasan di sela-sela batangnya seperti ini. Ini sudah tidak berfungsi lagi nih. Nah ini tidak sip ya. Nah ini, dan seperti ini nih. Nah ini tertutup. Nah seperti ini kan tertutup, ini tumpang tindih dengan dahan yang ini. Nah kita lakukan pemangkasan juga ini. Nah potong sini. Nah. Atas yang kecil-kecil saja dulu, jangan kita terlalu melakukan berlebihan. Kalau bisa kita lakukan pemangkasan itu jangan langsung habis, tapi bertahap. Nanti dia stres. Jadi yang stres itu bukan orang aja ya, tumbuhan kalau berlebihan bisa stres. Nah, ini kita buang juga ini. Nah seperti ini. Kira-kira kita pakai inilah ya, pakai naluri kita seorang petani itu bisa menilai lah kira-kira ini harus dipelihara atau tidak, itu ya. Karena pada hakikatnya kita ini sudah dibekali insting kalau seorang petani betul itu ya. Iya, semua itu sudah dibekali insting, kepandaian dari Yang Maha Kuasa, sudah ada nalurinya ya. Sini. Nah, ini tumpuk lagi nih ya, ini buang. Dahannya kecil, terus ininya seperti apa ya, daunnya kering seperti itu. Nah ini lihat ini dahan yang ini besar, yang ini aduh, bentar. Nah yang ini kan besar, di bawahnya ini besar. Nah ini besar, sementara ini kecil. Nah ini seperti ini kecil, kita buang. Warnanya juga berbeda, kuning ya. Nah kita buang. Ini yang menjulur ke bawah, buang. Kalau ada daun-daunnya yang menempel di batang, usahakan kita buang agar batangnya cepat tua ya, biar cepat coklat. Nah seperti ini, batang tua kan coklat seperti ini, itu bisa dibuahkan nanti. Seperti ini kita buang juga seperti ini, biar tidak tumpang tindih ya. Kalau sirkulasi udaranya bagus, tentu saja nanti pertumbuhannya bisa maksimal. Kita lihat seperti apa setelah dilakukan pemangkasan. Jangan terlalu berlebihan ya. Nah seperti ini, jadi berimbang, nanti penyerapan airnya juga bisa lancar ya. Itu di bawahnya seperti itu. Kita buang yang kecil-kecil dulu, jangan langsung kita frontal ya, kita habiskan ya, dia bisa stres. Nah nanti selang 3 bulan kemudian, kalau ada perkembangan yang kurang bagus di ranting-ranting lagi, kita buang lagi kira-kira yang jelek. Harus seperti itu ya. Kalau lebih maksimal lagi memang alpukat ini, itu yang pertama paling penting itu sebenarnya dipangkas pucuknya. Memang luar biasa sekali kalau dipangkas pucuknya.
karena nanti dahannya itu bisa bagus, tidak menjulur ke atas ya, tapi bisa berbagi rata ya, dahannya itu bisa bagus mengembang seperti itu. Nah sebelah ini juga belum saya pangkas ya. Nah yang atasnya itu sudah saya potong juga itu. Nah, seperti ini. Nah seperti ini ya. Coba saya zoom ini. Nah ini. Sebentar. Nah terlihat ya. Itu ya. Nah ini ya. Nah ini saya pangkas. Akhirnya pohonnya bercabang seperti ini. Nah terlihat gemuk ya. Dahannya rapat. Nah nanti kalau buah bisa maksimal ini buahnya, karena dahannya banyak. Makanya jangan sampai selip. Kalau pohon alpukat ini pokoknya pucuknya dulu harus dipangkas. Masalah nanti rantingnya kita melakukan pruning atau pemangkasan bisa menyusul. Yang penting kita buat ribun dulu seperti ini, tidak menjulang tinggi. Dan batangnya nanti kalau dipotong atasnya itu cepat tua, cepat. Nah cepat coklat seperti ini, tidak hijau terus. Ini coba kita lakukan pemangkasan lagi ya. Nah ini dandan seperti ini ya. Nah ini tumpang lagi. Nah kita buang, nah, terlonggar ya. Dan ke bawah seperti ini memang harus dimatikan, percuma saja dipelihara. Nah ini seperti ini sebenarnya kurang pas ini, matikan saja. Nah ini ke bawah nih seperti ini. Nah, matikan juga ini nih. Nah ini walaupun ini dahannya, alah ini udah nggak ada, ini belum ada buahnya, udah nempel di tanah ya. Jadi nggak mungkin mau produksi ini, seperti ini. Buang saja. Dahan-dahan kecil seperti ini. Nah, kita buang. Kalau dilakukan pemangkasan nanti dahan yang kita pelihara bisa maksimal. Nah, seperti ini. Kita buang juga. Nah, buang juga ini. Nah, ini jelek nih. Nah. Ya, jadi seperti inilah ya kira-kira ya untuk pemangkasan dahan itu. Nah, itu bawahnya jangan terlalu kita berlebihan dulu, kita bertahap sistemnya seperti itulah. Oke, terima kasih saudara-saudaraku yang sudah melihat dan menyimak video saya. Itu sekedar apa ya, berbagi ya, berbagi itu menurut apa ya, pengalaman saya ya, seperti itu. Kalau saudara-saudaraku punya pengalaman yang lebih bagus lagi ya, nggak usah meniru pendapat saya ya. Ini hanya pendapat saya pribadi yang saya lakukan di tanaman saya ya, seperti ini. Jadi saya melakukan pruning atau pemangkasan itu tidak secara frontal atau habis-habisan, tapi sistem bertahap. Memang itu membutuhkan waktu, dan untuk pemangkasan diharapkan bisa memilih benar mana dahan yang kuat untuk dipelihara dan mana dahan yang lemah ya. Nah, seperti ini. Tuh yang bawah-bawah juga belum sana ya tuh. Oke, terima kasih saudaraku. Saya akan melanjutkan pemangkasan ke pohon berikutnya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.